Hal seperti itu telah kudengar. Kamu semua penghibur sialan. Aku bisa berbicara seperti kamu. Seandainya kau pada tempatku, aku mengubah kata-kata indah terhadap kamu. Aku bicara penderitaanku. Jika aku diam, deritaku hilang. Walau aku dicemooh sahabat-sahabatku, namun mataku menengadah ke Allah sambil menangis. Gubahan beberapa ayat dari Ayub pasal yang ke-16. Renungan kita satu hari, satu pasal dari kitab Ayub. Hari ini Ayub pasal 16. Setelah teman-temannya berbicara, setelah Elifas berbicara, kemudian Ayub menjawab Elifas sekaligus teman-temannya yang ada di saat itu, sahabat-sahabat dia. Ayub menjawab dengan kata-kata yang cukup sinis. Dia mulai dengan, kamu itu semua penghibur sialan. Yang kamu ngomong seperti itu aku sudah tahu. Sering aku dengar. Ya, Ayub justru mengatakan bahwa jika kamu seperti aku sekarang ini dalam penderitaan, aku juga bisa ngomong seperti apa yang kalian bicarakan. Nah, jelas bahwa Ayub inginkan bahwa hanya mendengar keluhan-keluhan dia, bukan menilai. Teman-temannya Ayub menilai, tapi justru Ayub mengatakan kalian tuh nasihat-nasihat itu sialan. Bahkan Ayub mengatakan bahwa jika aku tidak bicara, aku diam, apakah deritaku hilang? Yang disampaikan bahwa Ayub hanya berbicara tentang penderitaan dia, kesusahan dia. Tadinya hidup tentram, tapi tiba-tiba menderita, sakit, luka-luka, borok, berada di dalam titik nol. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, namun kita perhatikan juga, Ayub mengatakan sekalipun kalian sahabat-sahabatku mencemooh aku, memberi nasihat, tapi dirinya tetap menengadah ke langit, ke Allah sambil menangis. Karena dia tahu bahwa pada masanya segala sesuatu itu berubah. Sedikit jumlah tahun ke depan, aku akan melewati jalan baru. Berjalan baru, langkah baru. Masih ada harapan dalam penderitaan. Masih ada keyakinan bahwa Allah merubah segala sesuatu menjadi lebih baik dari hari-hari sebelum ia menderita. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang saya kasihi, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, saudara-saudara dalam kemanusiaan. Seringkali dalam konteks kekinian, siapapun kita, kadangkala kita mampu berbicara, menasihati orang di dalam penderitaan, dalam derita, dalam kesusahan, dalam keadaan yang terjepit, dan kata-kata manis, tabah, berserah. Tuhan tolong, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan akan membuka jalan bagimu. Yang penting kamu berserah pada Tuhan. Ini ujian, ini cobaan dari Tuhan. Ya, kata-kata yang seperti itu, orasi dan narasi yang standar yang seringkali kita berikan kepada sesama kita yang dalam penderitaan. Namun seringkali kita juga lupa bahwa orang yang menderita itu, dalam kesusahan itu,
bisa saja imannya itu lebih kuat dari kita. Atau belum tentu ketika kita dalam penderitaan kita mampu seperti itu. Kita bisa berbicara hiburan, didikan, kesabaran, tabah terhadap orang yang menderita. Namun belum tentu ketika kita dalam penderitaan kita bisa tabah, sabar, tekun, tetap beriman, dan berserah kepada Yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, dalam bacaan ayat 16 ini kita menemukan ayat mengatakan, walaupun aku sering dicemooh, dianggap tidak kuat, tidak tahan menderita, kurang sabar, ia berkata, aku tetap menengadah mataku, diriku, hidup dan kehidupanku kepada Allah yang Maha Kuasa. Ini sangat indah dan patut dicontoh oleh kita. Derita seseorang dalam kesenian macam-macam, aneka jenis, anak-anak yang nakal, keluarga yang tidak utuh, profesi yang mengalami hambatan, interaksi sosial yang bisa saja muncul ada orang-orang yang tidak menyukai kita, jabatan yang tidak naik, atau ada banyak rencana yang terhambat, ada handicap, ada masalah, ada kendala dalam hidup kita. Semuanya itu bisa terjadi. Mungkin saja kita mengeluh seperti Ayub mengeluh, mengapa Tuhan rencanaku gagal, rencanaku sia-sia, segala yang aku kerjakan dan lakukan seakan-akan jalan di tempat atau tidak maju-maju. Tapi itulah keadaan kita. Yang pasti jika seperti itu, mulut kita, hati kita tetap menengadah kepada Allah, berseru kepada Dia, bila perlu mengadah ke Dia sambil menangis, minta bimbingan, minta tuntunan, dan Tuhan tolong. Memang pada awalnya kita merasa stres, merasa kecewa, putus asa, dan derita, kegagalan, rencana yang tidak tercapai, cita-cita yang terputus, seakan-akan ada halangan dan rintangan dalam hidup dan kehidupan apapun yang kita alami. Itu bukan masalah, itu bukan kehancuran, itu bukan akhir dari segala sesuatu. Pastinya berseru kepada Tuhan, tetap mengarah pada Dia, maka Ia akan membuat kita menjadi hal yang baru. Ayub mengatakan bahwa sebentar lagi aku melewati jalan baru yang mana aku tidak kembali dalam derita seperti itu. Mari kita renungkan ulang Ayub 16. Ambil Alkitabmu dan baca ulang bagian ini. Terpujilah Kristus, terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.